Kadang hidup ini terasa rame, tapi justru hati sepi. Semua orang kelihatan baik-baik saja, tapi di dalam siapa tahu. Kalau kamu lagi buka video ini entah karena iseng, lelah, atau memang lebih nyari tenang, mungkin ini bukan kebetulan. Selamat datang di Masterku Channel, tempat di mana kata-kata bukan cuma didengar, tapi juga dirasa. Ambil nafas pelan-pelan, karena di sini kita belajar bareng tentang sabar, luka, dan arti kuat yang sesungguhnya. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang hidupnya lagi berat banget, tapi dia tetap tenang, nggak banyak ngeluh, bahkan bisa senyum? Kamu pasti mikir, kok bisa sih dia setegar itu? Padahal hidupnya mungkin lagi hancur-hancurnya, lagi ngedon-ngedonnya. Nah, disinilah banyak yang salah paham. Orang sabar itu bukan berarti hidupnya adem-adem saja. Justru seringkali mereka lagi diuji habis-habisan, tapi mereka nggak meledak karena mereka punya kekuatan dari dalam. Ada contoh kasus kayak guru honorer yang lagi viral kemarin. Bayangkan, gajinya cuma Rp400.000 sebulan. Tetapi dia tetap setia mengajar tiap hari, naik sepeda motor tua, dan masih bisa tersenyum ke murid-muridnya. Dia bilang yang penting anak-anak tetap semangat belajar. Coba bayangkan, hidupnya pasti nggak mudah, tapi dia nggak ngeluh. Kenapa? Karena dia punya pegangan, punya tujuan, dan yang paling penting, dia itu punya kesabaran yang kuat. Nah, itulah salah satu contoh dari ribuan kasus tentang sabar yang sangat luar biasa. Dan memang di dalam ajaran Islam, sabar itu bukan cuma dianjurkan, tetapi perbuatan yang dicintai Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi, sabar itu bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa kamu kuat secara batin. Kamu bisa nahan reaksi sesaat demi hasil jangka panjang. Orang sabar itu juga bisa marah, juga bisa kesel, tapi mereka tahu gak semua emosi harus langsung diturutin. Mereka ambil jeda, mereka milih mikir sebelum bertindak. Ada sebuah contoh kasus lagi. Coba bayangkan kamu dibentak orang di jalan. Orang yang reaktif langsung bales, tapi orang sabar akan tarik nafas dulu, bilang dalam hati, kalau gue bales makin panjang nih urusannya. Ini berarti orang sabar itu mulia. Orang sabar itu bisa nahan diri, walaupun hatinya luka. Tapi jangan salah, sabar itu bukan pasrah buta. Bukan juga numpuk-numpuk luka sendirian. Orang sabar itu tetap memproses emosinya. Kadang mereka nulis, kadang mereka cerita ke sahabat, dan kadang mereka sujud curhat kepada Tuhan. Itu bukan kelemahan, itulah kekuatan. Orang sabar itu bukan karena hidupnya ringan, tapi karena dia bisa ngatur cara pandangnya. Dia bisa maknai rasa sakit. Dan hebatnya, dia tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Bukan buat kelihatan kuat, tapi karena dia mau jadi kuat yang sebenarnya. Sahabat Masterku, ternyata sabar itu bukan bakat. Sabar adalah buah dari latihan batin yang tidak pernah berhenti. Kita sering mengira sabar itu milik orang kuat, padahal sabar itu proses bertumbuh, bukan warisan bawaan lahir. Dan untuk bisa sabar, kita harus berani menempa diri. Berikut ini 4 langkah latihan batin, agar sabar bukan hanya kata tapi cara hidup. Langkah pertama, hening saat hati bergejolak. Saat dunia gaduh, hati kita mudah panas. Tapi disitulah ujian pertama sabar, berani diam saat ingin meledak dan marah. Langkah kedua, mengganti reaksi dengan renungan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, yang muncul biasanya keluhan dan kecewa. Tapi orang yang sedang belajar sabar, mengganti keluhan dengan pertanyaan yang mencerahkan, bukan kenapa aku, tapi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Filsuf Stoik pernah bilang, kita tidak bisa memilih kejadian, tapi kita bisa memilih makna dari kejadian itu. Orang sabar akan menepi sejenak, membaca ulang takdir, bukan dengan dendam, tapi dengan makna. Langkah ketiga,
Menyambung batin dengan Yang Maha Tenang. Ada kekuatan sabar yang tak akan tumbuh jika kita hanya mengandalkan logika. Sabar sejati berasal dari hati yang terhubung dengan Yang Maha Menenangkan. Ketika spiritualitasmu sudah matang, kamu tidak buru-buru marah, tidak merasa semua harus sekarang, karena kamu percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat, bahkan ketika terasa telat di matamu. Dari situlah sabar lahir, bukan karena kamu sok kuat, tapi karena kamu punya tempat untuk bersandar. Saat itu kamu udah mampu tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, tapi pada Yang Maha menepati janji. Dan itu membuatmu tenang, meski hidup sedang tidak ramah. Sabar yang sejati tidak akan lahir dari teori. Ia hanya tumbuh dari hati yang yakin bahwa setiap luka ada artinya, dan setiap penantian bukan sia-sia jika kamu hanya bersandar padanya. Langkah keempat, melepas, tapi tidak berarti menyerah tanpa usaha. Banyak orang kira sabar itu pasrah, padahal sabar bukan diam tanpa usaha, tapi berusaha sekuat tenaga, lalu rela terhadap hasilnya. Sabar itu bukan duduk menunggu mujizat, tapi berjalan pelan sambil percaya. Bukan tentang menunda emosi, tapi mengelolanya dengan bijak. Sabar itu seperti menanam pohon. Tidak bisa dipaksa cepat berbuah, tapi terus disiram dengan harapan dan dijaga dengan doa. 4 langkah ini bukan teori semata, tapi bisa kamu latih hari ini saat ada yang bikin kesal, saat rencana gagal, atau saat kamu ingin menyerah. Sabar bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Dan setiap langkah kecil menuju sabar, itu artinya ada suatu proses semesta yang membentuk batinmu jadi lebih kuat. Dalam hidup ini, hal yang paling utama dalam mengelola kesabaran adalah mengingat Allah. Sebab saat hati mulai gelisah, saat dunia terasa sempit, disitulah kita perlu kembali ke titik awal, kembali kepada Allah. Ingatlah 2 kalimat agung yang menjadi penguat jiwa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Kalimat ini bukan hanya untuk saat berduka, tapi juga untuk saat kita kecewa, saat kita kehilangan kendali, saat kita diuji tanpa tahu ujungnya. Dan satu lagi, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini adalah tameng pelindung dan napas kedua. Saat napas pertama sudah hampir habis, ia mengingatkan bahwa kita tidak sendiri, bahwa sesungguhnya kekuatan bukan berasal dari diri kita, tapi dari Dia yang menggenggam segala urusan. Ketika 2 kalimat ini hidup dalam dada, hati menjadi lebih tenang, jiwa menjadi lebih kuat, dan dari sanalah lahir sabar yang sejati, sabar yang tidak dipaksakan, sabar yang bukan sekadar, tapi sabar dari jiwa yang suci. Itulah 4 langkah batin menuju sabar. Ingat, sabar bukan soal menahan, tapi mempercayakan semua pada Allah. Teruslah melangkah, meski pelan, karena sabar bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kamu sedang tumbuh menuju proses penguatan batin. Sampai jumpa di Mr. Ku Channel. Dan nantikan konten-konten menarik berikutnya. Tetap tenang, tetap seger waras, dan tetap pegang harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.